Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Ditjen Bina Bangda, tugas kami itu adalah salah satu memastikan urusan yang diotonomkan ke daerah itu bisa terlaksana secara optimal. Jadi di bawah saya itu ada namanya Kasubdit Kesehatan, walaupun saya mengatakan Pak Menkes, kami ada jabatan Kasubdit Kesehatan, kami nggak ikut ngurusin bagaimana caranya mengobati pasien, membuat resep obat dan lain sebagainya, tapi fungsi kami adalah memastikan urusan kesehatan yang diotonomkan ke daerah bisa menjawab apa tujuan otonomi daerah. Semakin bagus nggak pelayanan, semakin sehat nggak masyarakat, itu yang kami laksanakan. Maka dari perintah Undang-Undang 23, slide berikutnya, Undang-Undang 23 ini jelas bahwa di pasal 4 Undang-Undang Dasar 45, bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Maka di dalam konstruksi Undang-Undang 23 pasal 7, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah itu merupakan bagian dari tanggung jawab Presiden. Ya, itu di Undang-Undang 23, walaupun Pak Jokowi, Pak Presiden mempertanyakan, saya nggak bisa ikut intervensi di pilkada, tapi kok giliran tanggung jawab kok larinya ke saya. Kira-kira gitu pertanyaannya Pak Jokowi. Jadi hanya proses untuk duduk menjadi gubernur, bupati, wali kota melalui politik pilkada, tapi begitu dia menjadi gubernur, kita bangun di dalam Undang-Undang 23. Jadi oleh karena itu, di dalam pelaksanaan ini, kami dari Ditjen Bina Bangda yang saya sampaikan tadi, ada dua hal yang kami tugas tanggung jawab kami, memastikan penyelenggaraan urusan yang saya sebutkan tadi terlaksana di daerah, dan yang kedua, dari sisi sinkronisasi perencanaan pembangunan. Maka pasal 258-259 itu disebutkan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari urusan. Dan pembangunan daerah itu merupakan bagian dari pembangunan nasional. Maka diperintahkanlah kami oleh undang-undang setiap tahun melakukan rakorte rembang namanya Bapak, ya, untuk memastikan apa yang menjadi target-target pembangunan nasional itu menjadi tereksekusi di daerah. Contoh ini masalah kesehatan, stunting itu ditargetkan sampai 2024 itu sampai mencapai 14%. Ya, artinya atau penyakit TB, Indonesia bebas penyakit TB tahun 2030. Pertanyaannya, yang menyuntik pasien itu, yang memberikan layanan intervensi spesifik dan sensitif itu siapa? Apakah langsung Menteri Kesehatan atau Menteri-Menteri KL dari pusat ini ke daerah? Bukan. Yang ngerjain itu adalah pemerintah daerah. Maka hasil rakorte ini kami tuangkanlah dalam bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri, namanya pedoman penyusunan RKPD. Untuk 2021 itu sudah ditantangani Bapak Menteri Dalam Negeri dengan Permendagri nomor 40 tahun 2020. Jadi saat ini sedang Pemda agak terlambat ini sedikit karena biasanya bulan April sudah ditetapkan, karena Juni pemerintah daerah itu sudah menyusun PPS. Itu dari sisi ininya. Baru selanjutnya di dalam Undang-Undang 23 ini ada yang disebut dengan ada urusan yang mendasar, ada pemerintahan umum dan ada yang konkuren. Salah satunya itu yang di dalam Undang-Undang Pelayanan Dasar ini, bidang kesehatan itu menjadi urusan yang di SPM-kan. Ada 12 SPM, Pak. Jadi sebenarnya secara apa yang pernah dipertanyakan oleh DPR, suatu kegiatan pelayanan oleh BPJS ini kok sentralistik. Tadi ada yang mengkomentar seperti itu. Padahal tanggung jawab kesehatan itu mulai promotif, preventif, kuratif, itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab yang sudah diotonomkan, selain yang artinya dibagi lagi, ada yang konkuren nantinya, ada yang SPM. SPM itu ada 12,
itu adalah untuk menjawab siklus pelayanan kesehatan mulai siklus kehidupan manusia. Yang 12 SPM itu, ini juga kalau kita bicara masalah pembiayaan, ini juga suatu SPM itu dengan konstruksi Undang-Undang 23 ini, itu menjadi tanggung jawab APBD. Nah, terus terang masih ada sekitar 60% daerah struktur APBD-nya itu masih lebih besar mengharapkan, artinya struktur APBD 60% kabupaten kota itu masih mengandalkan dana transfer, Pak. Ya, artinya dari pemerintah, DAU, DAK, dan juga mungkin bagi hasil, itu masih banyak. Bahkan ada yang Kabupaten Asmat itu, Pak, 97% itu APBD-nya berasal dari dana transfer bagi hasil. Sedang hanya 3% yang PAD-nya, Pak. Kabupaten kampung saya 97% itu dari dana transfer, hanya 7% yang PAD-nya. Sehingga sewaktu melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang SPM tadi, ya baru 5 SPM di kesehatan, belum yang lain, Bupati Wali Kotanya sudah lempar anduk, Pak. Ini yang jadi persoalan sampai di suatu rapat di Menko PMK, saya mengungkapkan kepada Menteri Keuangan, SPM ini adalah komitmen negara sebenarnya, kalau saya sederhanakan, komitmen negara terhadap warga negara untuk mendapat pelayanan yang sama. Ibu hamil di Papua dengan ibu hamil di Jakarta mendapat pelayanan yang sama. Itu SPM. Dan maka targetnya nggak boleh dikurangi dari 100%, harus 100%. Jadi ini cakupan layanannya. Itulah prinsip daripada SPM. Terus selanjutnya, ini dasar hukum lanjut. Terus ini juga Undang-Undang Dasar, ini sudah kewajiban pemerintah yang saya bilang tadi SPM, terus slide berikutnya. Oleh karena itu, untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan ini, ada beberapa yang menjadi peran pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pertama, memastikan ada peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayahnya. Ini. Yang kedua, kepatuhan ini kaitan dengan BPJS. Yang ketiga, peningkatan pelayanan kesehatan. Yang keempat, dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka menjamin kesinambungan program jaminan kesehatan. Untuk peningkatan pencapaian pesertaan ini dilaksanakan melalui penerbitan regulasi yang persyaratannya mensyaratkan ada persyaratan untuk kepesertaan ya untuk mendapat memperoleh layanan kesehatan. Baru ada kita arahkan untuk kepatuhan pembayaran iuran melalui pelaksanaan pembayaran iuran secara tepat waktu dan jumlah dan tepat waktu. Baru peningkatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas kesehatan, pemenuhan standar. Memang ini bicara kita masalah program BPJS ini, JKN ini, ya Menteri Keuangan sampai pernah mengatakan di rapat di Menko PMK, ini program JKN ini saya sampai 167 kali rapat, itu bulan Februari yang lalu, Pak. Ininya Ibu mengatakan ini. Jadi apa yang salah kira-kira di sini? Sebenarnya kalau kita cermati dari skenario awal, sebenarnya nggak mungkin sampai defisit. Jadi ternyata ada beberapa kajian barangkali sebelum menetapkan kebijakan masalah JKN BPJS ini, suatu SPM itu juga katanya mempengaruhi juga. Kalau dulu kan di orang masuk angin gitu ya, kerikan aja, ya nggak. Sekarang dengan adanya BPJS, ya pusing sedikit, lari ke puskesmas. Di puskesmas dikasih lagi obat sampai antibiotik. Ini menjadi beban juga. Dulu nggak ada SPM untuk screening darah tinggi, diabetes. Nah, ini sekarang sudah menjadi sedikit-sedikit orang udah melakukannya. Sampai kita tahun yang lalu itu suatu adanya defisit BPJS ini kita cari berbagai solusi, Pak. Sampai terakhir itu membuat perpres peningkatan PBI-nya itu, walaupun ada yang dibatalkan, sampai kita terakhir itu menerbitkan perpres yang baru sebagai pengganti perpres sebelumnya. Jadi oleh karena itu, slide berikutnya, ini tugas daripada pemerintah daerah bagaimana meningkatkan ini SPM sudah kami singgung,
bagaimana menetapkan biaya kuratif. Jadi di dalam aturan itu sudah kita coba bangun namanya sebagaimana sistem kesehatan itu bisa terlaksana di daerah dengan memberikan pelayanan-pelayanan fasilitas pelayanan tingkat pertama ya. Walaupun ada juga yang komentar seharusnya yang puskesmas itu lebih kepada promotif preventifnya, bukan di kuratifnya. Demikian juga di rumah sakit ternyata ada perbedaan antara standar yang dimiliki oleh rumah sakit sampai waktu itu ditemukan oleh BPKP selisih klaim karena tidak sesuai dengan standar kelas rumah sakitnya. Ya memang sampai waktu itu mau diangkat menjadi suatu temuan, saya mengatakan yang menentukan kelas rumah sakit itu dengan Perda ya. Perda sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah menetapkan standar-standar teknisnya. Kalau kelas B maka meliputi fasilitas ABCD, itu sebenarnya sudah ada. Tapi di daerah waktu rumah sakit ini lepas dari dinas kesehatan, dari sisi kelembagaan, dulu menjadi UPTD-nya dinas kesehatan, tapi sekarang menjadi mandiri walaupun di Undang-Undang 23 lahir revisi PP 18 yang mengatur bahwa dia sebagai UPTD tapi mempunyai waktunya habis, baik. Jadi saya pikir kami prinsipnya dari Kemendagri bersama dengan Dirjen Keuangan Daerah ini bagaimana meningkatkan kinerja. Dan yang kedua itu meningkatkan komitmen Pemda dalam rangka pemenuhan IUHC ini dengan mengintegrasikan program Jamkesda. Ini kita lakukan mulai 2016 yang lalu. Ya tadi yang sampaikan suatu penyelenggaraan pembiayaan JKN ini BPJS, tapi suatu APBN tidak mampu, maka Mendagri menginstruksikan untuk ya, antara Jamkesda itu menjadi bagian dari BPJS. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan.